Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdia Putri Pratama, angkatan 2017 dengan NPM D1 A017063. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Kita mulai dengan menjelaskan analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung dan diatur menurut urutan, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dalam pembuatannya mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial, dimulai dengan merumuskan isu dan masalah, serta diakhiri sejumlah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Hal ini diasumsikan pembuat kebijakan bertindak rasional dan mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan pembuatan kebijakan dan dapat menggunakan seluruh informasi yang diperlukan untuk menetapkan keputusan-keputusannya. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dan konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Selanjutnya, metode kuantitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numeric, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian tersebut. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, di mana sudah diketahui yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum peneliti dilakukan. Selanjutnya, pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian yang menggunakan logika sains dan penelitian etnometodologis. Penelitian yang menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain 1. Hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris analitis dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek. Kedua, banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Ketiga, memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh penelitian, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Sebagai alternatif, dimunculkan penelitian partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah melibatkan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat.
Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun secara tindakan bersama. Ukuran dan pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Kemudian, selanjutnya, analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan persyaratan utama bagi proses perencanaan partisipatif. Selanjutnya, analisis multi-kriteria. Analisis multi-kriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengembalian keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pengakuan penting atau stakeholder, sehingga menjadi kompleks. Secara sederhana, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik yang akan dikaji. Kemudian, selanjutnya, Participatory Rural Appraisal atau bisa kita singkat menjadi PRA. PRA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan. Pada periode 1970-an, para pakar banyak memanfaatkan metode dan pendekatan riset survei. Berbagai salah satu istilah memahami desa secara partisipatif mencerminkan adanya perkembangan kelompok pendekatan dengan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah, dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membantu perencanaan dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendirilah yang memiliki dan saling berbagi informasi. Orang luar hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, analisis prospektif atau AP. AP adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Berdasarkan situasi ini, analisis prospektif tidak sama dengan peramalan karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Pendekatan prospektif menekankan pada proses-proses evaluasi jangka panjang, sehingga dimensi waktu menjadi salah satu unsurnya. Analisis prospektif ini adalah salah satu dari metode dengan pendekatan sistem atau pendekatan holistis. Tujuan dari analisis adalah 1. Untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. 2. Untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. 3. Untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Dreyer 2003. Selanjutnya, Analytical Hierarchy Process atau AHP. AHP dikembangkan oleh Thomas L. Stati pada tahun 1970-an
AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multi-kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak berstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki. Kemudian, memasukkan nilai numbering sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesis, maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tinggi. Pengambilan keputusan dalam metode AHP didasarkan pada 3 prinsip dasar, yaitu penyusunan hierarki, penentuan prioritas, konsistensi logika. Selanjutnya, Trade-off Analysis atau TOA. TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengolahan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Brown et al. 2001. Analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung keputusan Decision Support System untuk mengkuantifikasi trade-off di antara indikator kunci berkelanjutan di dalam alternatif skenario kebijakan. Hasil analisis digambarkan pada kurva trade-off dan intuitif dan lebih mudah dipahami bagi pengambil kebijakan. Kurva trade-off ini memenuhi kuantifikasi aktual dari konsep pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis trade-off memiliki kekuatan prediktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa model eksploratif dan prediktif. Terdapat 2 langkah penting di dalam analisis trade-off yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis stakeholder dan analisis multi-kriteria. Selanjutnya, implikasi. Berbagai software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis tersebut, di antaranya Expert Choice AHP, Repvis, MDS, PowerSim, Stella, dan eThings sistem dinamis. Bahkan yang sederhana seperti Microsoft Excel dapat digunakan untuk AP, MPE, TOA, dan AHP. Aplikasi software tersebut membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Keahlian dibutuhkan bukan hanya pada keterampilan menjalankan software tersebut, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan untuk menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki ke dalam sistem terpadu dan ditransfer ke dalam model yang appropriate, sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Berbagai konsep dalam pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan dan kelemahan dalam penerapannya. Namun demikian, kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisir dengan mengkombinasikan berbagai teknik-teknik analisis yang ada. Misalnya, kombinasi antara analisis SWOT dan AHP menjadi AWOT dapat mengurangi kelemahan AHP dan SWOT. Kombinasi antara AP dan Repvis akan mengurangi subjektivitas dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.